Dasinah merupakan janda tua berusia 60 tahun. Ketika dia masih muda, suaminya meninggal dalam kecelakaan lalu lintas, meninggalkan dirinya dan ketiga putranya. Keadaan pun memaksanya untuk selalu kuat menghadapi ujian hidup yang ada. Keluarga dan kerabat yang lain sering mencoba membujuknya untuk menikah lagi, tetapi ia selalu menolaknya. Dengan alasan karena dia selalu teringat kenangan hangat dengan suaminya sebelum kematiannya. Dia enggan untuk menikah lagi dan memilih untuk membesarkan ketiga putranya sendirian. Baginya hidupnya sudah cukup bahagia bersama ketiga putranya. Ketika seseorang bertambah tua, mereka cenderung mudah lelah secara fisik maupun mental. Begitu pula yang dirasakan oleh Dasinah. Pada suatu malam, Dasinah tidak bisa tidur. Padahal jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Ia terus saja merasa kedinginan, tak seperti biasanya. Sekujur tubuhnya menggigil walaupun sudah terbalut dalam selimut. Lalu dia menengok ke arah jendela kamarnya. Ternyata jendela itu lupa ia tutup, sehingga angin malam berhembus leluasa dalam kamarnya. Dasyah pun beranjak dari kasurnya untuk menutup jendela tersebut. Angin malam terus berhembus, dan membuatnya menggigil sambil setengah terhuyung-huyung. Belum sempat menutup jendela, tiba-tiba langkahnya terhenti. Tubuhnya terdiam melihat tetesan hujan di luar jendela. Matanya nanar melihat jauh entah kemana. Hujan pertama di awal bulan, batinnya. Dan ia kembali teringat kehidupan di masa lalunya. Bersama suami dan anak-anaknya tercinta, seketika perasaan rindu yang meluap membanjiri hatinya. Tanpa sadar, air mata pun mulai menetes dari kedua mata sayunya. Bagaimana tidak? Semenjak lulus sekolah, ketiga putranya pergi bekerja ke luar kota. Dan hanya menyisakan Dasinah di rumah tuanan sederhana itu. Dalam lamunannya, ia teringat kenangan sehari sebelum suaminya meninggal. Di tempat yang sama, di cuaca yang sama, tapi di waktu yang berbeda. Kala itu mereka sedang berkumpul di ruang tengah. Dengan TV yang menyala dan semangkuk bakso pangsit yang ia buat. Semuanya berkumpul karena tidak bisa tidur akibat hujan petir. Namun cuaca dingin tersebut tak mampu menghilangkan kehangatan momen pada kala itu. Mereka tak pernah membayangkan apa yang akan terjadi di keesokan harinya. Tapi bagi Dasinah, kehangatan sesaat itu sangat melekat di dalam hatinya. Bahkan setelah berpuluh-puluh tahun berlalu, Dasinah tersenyum getir sembari menutup jendela kamarnya. Kemudian kembali ke kasurnya untuk bersiap tidur. Namun karena tetap tidak bisa tidur, ia pun memutuskan untuk menelpon anak-anaknya. Dia berpikir mungkin jika dia bisa mendengar suara anak-anaknya, dia bisa tenang dan tidur dengan pulas. Danisah duduk di sisi kasurnya dan meraih handphone jadulnya. Lalu menelpon anak sulungnya, Dirga. Berkali-kali panggilan berdering, namun tak ada jawaban dari Dirga. Hingga saat panggilan ke-9, akhirnya suara pria terdengar dari seberang panggilan. Halo, Nak, bagaimana kabarmu? Ibu tidak bisa tidur. Sapanya dengan antusias, tapi semangatnya segera redup saat mendengar kalimat yang keluar dari anak sulungnya itu. Ada apa sih, Bu? Malam-malam bukannya tidur, malah mengganggu. Aku sedang sibuk. Dirga terdengar sedikit kesal. Dasinah yang agak sedih pun mencoba melanjutkan obrolannya. Ibu tidak bisa tidur. Nak, temani ibu mengobrol sebentar ya. Sudahlah. Bu, aku tidak ada waktu untuk hal-hal seperti itu. Lebih baik ambil selimut, lalu pergi tidur. Ini sudah malam. Dirga masih meladeni ibunya dengan nada kesal. Dasyah semakin sedih mendengar perkataan Dirga. Namun ia mencoba mengalihkan pembicaraan. Tahun baru nanti kamu pulangkan. Nak, sudah 3 tahun kamu tidak pulang ke rumah. Ibu rindu. Dirga semakin kesal dengan sikap manja ibunya. Dia pun menjawab dengan seadanya dan segera menutup panggilan tersebut. Hal itu membuat Dasyah tanpa sadar menitikan air mata. Namun ia tak mau terlarut pada perasaannya. Mungkin memang Dirga betulan sibuk, dan sikapnya hanya membuat putranya itu tidak nyaman. Setelah itu, ia mencoba menelpon putra keduanya, Gani. Namun panggilannya sama sekali tak mendapatkan jawaban. Dia menunggu beberapa menit sebelum menelpon lagi. Tapi hasilnya tetap sama. Entah apa yang sedang Gani lakukan di seberang sana. Yang jelas tak satu pun panggilan dari ibunya yang terjawab. Dasyah semakin merasa kacau. Jangankan tidur, kini pikirannya semakin berantakan. Ia sedih karena sikap Dirga yang sangat dingin pada ibunya sendiri. Ditambah Gani yang tidak menjawab panggilannya membuatnya khawatir. Ia sempat tak berminat menelpon si bungsi, Nizam. Namun saat berpikir lagi, mungkin dengan menelpon si bungsu,
Perasaannya bisa membaik, ditekannya tombol nomor 3, menandakan panggilan pada si bungsu. Dan tanpa menunggu lama, Niza menjawab panggilan tersebut, benar saja. Perasaannya sekarang kembali antusias begitu mendengar suara Nizam. Halo, nak. Bagaimana kabarmu? Ibu rindu. Halo, Bu. Kabarku baik. Ada apa ibu menelpon malam-malam? Jawabnya dengan nada malas, senyum lebar terlukis di wajah keriput janda tua itu. Akhirnya ia bisa mengobrol dengan salah satu putranya. Tidak apa-apa. Syukurlah kalau kamu sehat. Ibu hanya tidak bisa tidur karena merindukan anak-anak. Dasyah mencoba membuka obrolan, tanpa menghiraukan perasaan ibunya. Nizam berkata dengan nada malas. Kukira ada apa. Sudah dulu ya, Bu. Aku sedang lembur. Tidak bisa berbicara lama-lama. Ku harap ibu sehat-sehat di rumah. Kemudian Nizam menambahkan. Oh iya, tahun baru ini aku belum bisa pulang. Ada proyek besar yang harus ku selesaikan. Semoga ibu bisa mengerti. Lalu ia langsung menutup panggilan itu tanpa menunggu jawaban dari sang ibu. Janda itu hanya bisa memangis setelah mendapatkan perlakuan dingin dari anak-anaknya. Di sisi lain ia tahu bahwa anak-anaknya pasti sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Bahkan sebagai orang tua, ia merasa bersalah karena belum bisa memberikan fasilitas dan jalan yang mudah bagi anak-anaknya. Sehingga mereka harus berjuang dengan keras dari nol hingga mencapai kesuksesan. Namun di sisi lain, ia juga sedih karena sangat merindukan mereka. Sesaat setelah Dasyah menarik selimutnya dan mencoba untuk tidur, tiba-tiba handphonenya berdering. Hal itu membuatnya sangat terkejut. Ia pun segera berenjak dan mengangkat panggilan tersebut. Dan betapa bahagianya ketika ia tahu yang menelpon adalah Gani. Halo, Bu. Maaf tadi Gani sedang menyetir motor di perjalanan pulang. Ada apa ibu menelpon malam-malam begini? Suara lembutnya seketika menghangatkan hati Dasyah yang sedang gundah. Tidak apa-apa. Nak, ibu hanya tidak bisa tidur. Mungkin karena rindu. Jawab janda tua itu sambil menahan air matanya. Ibu sakit? Atau ada sesuatu yang ibu butuhkan? Tanya Gani cemas sambil menatap Nanar. Tanpa sadar Dasyah mengeluhkan keadaannya. Ibu betulan tidak apa-apa. Nak, ibu hanya rindu. Andai saja anak-anak ibu tidak bekerja di luar kota. Mungkin ibu tidak akan kesepian seperti ini. Mendengar hal itu, hati Gani pun menjadi sedih. Ia sebenarnya tahu kalau ibunya pasti kesepian hidup seorang diri di sebuah rumah tua di desa. Apalagi di usianya yang sudah tak muda lagi. Namun itu semua sudah menjadi pilihannya. Dasyah bersikeras tak mau pindah dari rumah tersebut. Karena menurutnya rumah itu adalah satu-satunya peninggalan dari mendiang suaminya. Dan di rumah itu pula tersimpan banyak kenangannya bersama keluarganya. Gani tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa menuruti perintah sang ibu, yang menginginkan anak-anaknya menjadi orang sukses. Jadi Gani memutuskan untuk mengejar cita-citanya pada setiap kesempatan yang ada. Mereka pun mengobrol panjang lebar semalam suntuk. Hingga saat tengah malam tiba, dan Dasyah sudah merasa mengantuk, Gani terpaksa menyudahi obrolan mereka karena tak ingin ibunya sakit akibat kurang tidur. Namun sebelum menutup panggilan tersebut, Gani berjanji bahwa hari Minggu besok ia akan menyempatkan pulang untuk menengok sang ibu. Setelah menutup panggilan, Gani membersihkan badannya untuk kemudian tidur. Dalam tidurnya ia bermimpi. Dirinya tengah berada di sebuah ruangan hampa. Hanya ada dia dan sang ibu. Namun di mimpi itu ibunya menangis terseduh-seduh dan memanggil-manggil namanya. Dia mencoba menghampiri sosok tersebut. Namun belum juga sampai, sosok itu segera hilang. Yang mana membuatnya terbangun dari tidur, Gani merasakan detak jantungnya berdegup dengan sangat kencang. Nafasnya menjadi tak beraturan. Ia melihat layar ponselnya yang masih menunjukkan pukul 2 pagi. Lalu ia beranjak untuk mengambil air minum. Setelah minum dan perasaannya sudah lumayan tenang, Gani memutuskan untuk langsung pulang ke rumah ibunya. 1,5 jam kemudian, Gani pun sampai. Ia segera memarkir motornya dan berjalan melewati genangan air hujan di depan rumah itu. Kemudian ia membuka pintu menggunakan kunci duplikat yang ia pegang. Dengan tujuan agar tidak mengganggu ibunya yang sedang tidur. Dibukanya pintu itu dengan hati-hati. Sesampainya di dalam, ruangan masih gelap, menandakan Dasyah belum bangun. Gani pun melanjutkan langkah kakinya menuju kamar ibunya. Namun pemandangan di dalam kamar tersebut membuatnya tercengang. Ia dikejutkan dengan Dasyah yang tengah terbaring tak bergerak di luar tempat tidurnya. Tanpa berpikir panjang,
Gani pun segera menggendong ibunya keluar dan menelepon ambulans. Untungnya ambulans segera datang dan keduanya pun diangkut menuju rumah sakit terdekat. Sepanjang perjalanan ke rumah sakit, perasaan Gani menjadi campur aduk. Sedih, cemas, takut dan lain sebagainya. Namun ia hanya bisa berdoa agar sang ibu bisa bertahan selama perjalanan. Setelah mendapatkan penanganan di rumah sakit, Dasyah akhirnya siuman. Ia terlihat kebingungan ketika tahu dirinya tengah berada di rumah sakit. Kemudian dokter datang untuk berbicara pada Gani. Ia mengatakan bahwa kondisi Dasyah sangat lemah. Dan ada kemungkinan ia tidak akan bertahan lama. Gani mencoba tabah dan segera menelpon kakak dan adiknya. Namun usahanya sia-sia. Nyatanya mereka hanya mementingkan kesibukan masing-masing ketimbang ibunya yang tengah sekarat. Ia tak bisa melampiaskan amarah dan kesedihannya, karena takut ibunya khawatir. Akhirnya hanya tersenyum getir yang bisa ia lakukan. Beberapa saat setelah Gani kembali ke ruang pasien, Dasyah menghembuskan nafas terakhirnya. Tepat di saat Gani memeluknya dengan penuh kehangatan. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Dasyah sempat berpesan pada Gani, "Ibu sangat merindukan putra-putra ibu kemarin, jadi ibu menelepon kalian semua. Tapi ibu tidak menyangka ternyata kamu adalah satu-satunya anak ibu yang peduli. Kamu anak yang baik. Meskipun ibu hidup miskin selama ini, ibu telah menabung sedikit uang. Dan karena kedua saudaramu tidak datang, jadi ibu menyerahkan semua tabungan itu untukmu. Manfaatkanlah uang itu sebijak mungkin. Dan terima kasih karena sudah peduli pada ibu selama ini." Derayan air mata pun sudah tak bisa ia bendung lagi. Ia hanya bisa menangis sejadi-jadinya tanpa peduli pada sekitarnya. Ibu yang malang. Padahal selama ini tak sedetik pun waktunya digunakan untuk kesenangannya. Ia mendedikasikan seluruh hidupnya untuk anak-anaknya. Namun baik putra sulung maupun putra bungsunya tak sedikit pun ada rasa berterima kasih padanya. Mereka hanya mengejar ambisi yang selama ini membelenggu diri, tanpa sadar bahwa kekayaan sesungguhnya ada di balik restu orang tua. Karena semiskin apapun, Dasyah telah mengorbankan semua hidupnya hanya untuk kesuksesan putra-putranya. Bagaimana menurut kalian?